Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan lonceng agar kalian bisa terus mengikuti video-video kita selanjutnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frank Kristianto. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita mistis saya dari banyaknya cerita mistis yang saya alami. Jadi ini kejadiannya belum lama, yaitu tepatnya pada malam Jumat di minggu ini, dimana tepatnya pada saat itu saya sedang jalan ke rumah pulang dari pekerjaan saya, yang dimana tempat tinggal saya lumayan jauh dari tempat kerja saya, dan jam pulang pun bisa dikatakan sudah mulai larut malam. Dan jam pulang larut malam itu saya berdua sama teman saya, yaitu Willy Al-Asri, yaitu seperangkat sama saya dalam pekerjaan. Kami berdua tidak langsung pulang, jadi kami berdua ngobrol dan minum-minum kopi santai dulu. Pada waktu jam 12 malam kami berjalan pulang, dan di situ terjadilah suatu keanehan yang biasanya pada jam segitu orang masih ramai, orang masih ada yang lalu lalang atau satu atau dua orang. Dan pas kami pulang pada waktu itu kami ada ngerasa aneh. Kenapa? Pada waktu itu kami pulang, kami tidak menemukan satu orang pun jalan, dan toko-toko pun atau kedai-kedai orang minum kopi atau duduk-duduk di sana pun udah mulai tutup. Sini saya ceritakan lagi, rumah saya yaitu di 50 kota di Kecamatan Gugu. Jadi kita pulang lewat jalan bypass tempat kerja saya, yaitu sedang ada proyek di jembatan Batanghagam. Kami pulang cukup jauh, dan waktu itu pun entah aneh entah kenapa tiba-tiba kami rasanya dingin dan sepi, dimana ya kami jarang merasakan itu, entah atau itu mungkin udah tengah malam atau udah larut malam. Cuman di malam ini kami berdua ngerasa berbeda, entah karena ada apa, entah kenapa kami berbeda. Pas malam itu kami berdua tidak berpikiran negatif, kami berpikiran positif, yaitu berpikir tentang mungkin orang udah capek, mungkin orang udah tidur karena udah malam. Tapi pemikiran di hawa dalam suhu badan ini yang terasa berbeda, seperti ada yang jalan di belakang, seperti ada yang menuntutin kami, seperti ada yang ngeliatin kami di jalan. Dan itu pun kami rasakan sangat aneh hawa pada malam tersebut gitu. Kami tetap melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan tersebut kami melewati rumpun-rumpun bambu, yaitu pas di dekat lapangan itu kami melihat ada sosok nenek-nenek. Entah itu jelas entah enggak, waktu itu saya berpikiran mungkin ada yang bisa kami bantu. Jadi kami melewati itu, kemudian kami putar balik, dan nggak taunya nenek-nenek itu udah nggak ada. Udah kok nggak ada, kami berpikiran nenek itu di mana gitu, atau di depan tuh rumahnya atau gimana. Tapi kami waktu itu jadi penasaran gitu, makanya kami mencari nenek itu. Kami panggil nek, nek, nek 3 kali, tidak ada yang menyaut. Dan mungkin kami pikir nenek itu udah pulang, makanya kami menghidupkan motor, ingin naik motor, ingin jalan lagi. Dan ternyata ada yang memanggil kami, nak gitu. Dan memanggil kami nak, tapi kami tidak melihat ada seseorang di situ. Kami tidak melihat satupun orang di situ. Yang ada cuman suara katak dan suara jangkrik lah mungkin.
Kami mendengar cuman suara binatang. Kami tidak melihat apapun atau seseorang pun yang ada di sana. Jadi kami berpikiran mungkin atau makhluk halus atau apa gitu. Itu sudah membuat bulu kuduk kami merinding. Pas waktu itu kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Dan waktu itu kami udah coba hidupin motor, kami udah naik, motor nggak mau hidup, motor nggak mau jalan dan motor nggak mau hidup. Kami cek lah bensinnya, bensin banyak, dan kami buka lah busi motor tersebut. Ternyata nggak ada masalah, semuanya aman. Tapi ketika kami naikin motor tersebut nggak bisa jalan, berat banget gitu. Entah kenapa kami pun heran. Kami nggak mikir apa-apa, cuman yang ada di pikiran kami cuman takut, merinding karena jam segitu gitu kan. Nah, akhirnya kami coba mendorong motor kami tersebut berdua sama teman saya tadi. Kami coba mendorong motor itu, didorong bisa. Tapi ketika kami naikin, motornya hidup, cuman nggak bisa jalan, berat. Karena saya udah bingung, takut dan merinding, terus saya kebawa emosi. Dan saya mengeluarkan kata-kata kasar gitulah di situ. Nah, saya ketika ngomong itu ada rintihan suara, merintih, entah kayak menangis, entah apa gitu, entah ketawa. Saya lihat ke belakang dan ternyata di sana ada sebuah sosok warna putih, tinggi, berambut panjang. Tanpa pikir panjang, kami langsung lari dan udah nggak tahu apa-apa lagi. Pokoknya kami lari sekencang mungkin, motor kami tinggalin di situ. Dan untungnya ada bapak-bapak lewat pulang dari rumah temennya, itu menanyakan pada kami kenapa, ada apa gitu. Dan kami ceritakanlah kami melihat sosok, entah itu kuntilanak, entah itu apa, tapi itu jelas di mata kami, real. Pertama kami melihat berdua, kami kaget, shock, semua badan dah merinding, udah tangan udah bergetar, udah nggak tahu ngomong aja susah. Dan kemudian bapak itu dengan berani manggil temannya yang tadi untuk mengambil motor kami, dan kemudian kami diantarkan pulang oleh bapak tersebut. Itulah sedikit kejadian aneh, mistis yang saya alami ketika saya pulang kerja. Dan kejadian itu sampai sekarang masih saya ingat, masih terasa. Karena mungkin baru pertama kali melihat itu, jadi kami shock. Sampai sekarang pun mungkin masih ada rasa takut untuk pulang lewat tengah malam.